Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala masih memberikan nikmat kepada kita. Allah Jalla wa Ala masih mengembalikan ruh kepada kita, karena terdapat dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan apabila anak Adam tidur, maka nyawa mereka ada di tangan Allah Jalla wa Ala. Maka ketika kita bangun tidur, kita dianjurkan untuk membaca doa, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari tidur kami. Yang maksudnya apa? Allah telah menghidupkan kita kembali dan hanya kepadanya lah tempat kita kembali. Maka semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak langkah beliau. Jamaah sekalian, para ikhwan, dan juga kepada sahabat muslim Bakir Indonesia chapter Singkawang rahiman rahimakumullah. Kita akan melanjutkan majelis kita yang ke-20, ya, pertemuan kita daripada 20, ini pertemuan ke-20 dari Taman Orang-orang Soleh, dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas di bab tentang ikhlas, dan kita masuk kepada hadis yang ke-12. Ya, maka menandakan ya kurang 2 hadis lagi selesai bab yang pertama. Alhamdulillah. Setelah itu kita masuk bab tentang taubat. Ya, bab tentang taubat, bab yang kedua. Maka kita melanjutkan pada pertemuan yang ke-19, ya, pada majelis yang ke-19 kita telah membawakan hadis yang sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang ke-11 tentang apa jamaah? Tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Ya, tentang keutamaan salat berjamaah. Maka pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12 ini adalah menjelaskan tentang keutamaan niat berbuat baik. Nah, subhanallah. Niat berbuat baik kita akan ketika kita niat berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala, akan dicatat satu kebaikan. Maka kita simak apa yang disampaikan oleh muallif daripada kitab ini. Qala musannif rahimahullahu taala, wa an Abil Abbasi Abdullah ibni Abbasi ibni Abdul Muttalib. Hadis ini dari Abul Abbas. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Perhatikan jemaah, para sahabat itu mereka banyak memberikan nama anak mereka dengan Abdullah. Maka ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ya, ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, banyak. Ya, nama mereka Abdullah. Maka ini menunjukkan nama yang sama bukan berarti satu kehinaan. Ini adalah bantahan kepada masyarakat kita yang mereka tak mau memberikan nama anaknya sama dengan anak orang lain. Kalau istilahnya cari nama yang tak ada orang yang belum menggunakan nama tersebut. Nah, akhirnya cari nama artis, ya, nama-nama orang-orang barat. Nah, yang semisalnya. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka banyak memberikan nama anaknya apa? Dengan Abdullah. Ya, maka salah satunya ini adalah Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib.
radhiyallahu taala anhuma. Nah, kita simak. Jadi hadis ini dari Abdullah bin Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menceritakan kepada sahabat dari Tuhannya. Maksudnya apa? Dari Allah Jalla wa Ala, an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Qala, yakni apa? Ini adalah hadis qudsi. Ya, di dalam hadis qudsi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha katabal hasanat was sayyi'at summa bayyana dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah menuliskan atau telah menetapkan atau telah mencatat semua kebaikan dan semua kejahatan. Telah Allah catat. Ya, telah Allah catat apa? Semua kebaikan dan semua keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian setelah Allah mencatat semua kebaikan, semua keburukan, kemudian Allah jelaskan. Allah jelaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi ini, faman hamma bihasanah falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamilah. Subhanallah jamaah. Maka maka barang siapa yang mereka berniat untuk melakukan satu kebaikan, maka barang siapa yang berniat atau hendak mengerjakan satu kebaikan, akan tetapi apa? Falam ya'malha, akan tetapi dia tidak melakukannya. Ya, tapi dia sudah apa? Memiliki keinginan, memiliki niat untuk melakukan satu kebaikan, akan tetapi dia tidak sempat melakukannya atau dia tidak melakukannya. Maka dengan niat yang baik ini, maka Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi, telah mencatat satu kebaikan bagi orang tersebut. Subhanallah jamaah. Satu kebaikan. Dengan apa? Kamilatan. Kebaikan tersebut dengan sempurna. Maksudnya apa? Barang siapa yang melakukan niat satu kebaikan lantas tidak dia kerjakan, maka telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Maka berdasarkan hadis ini, ayo kita memiliki niat apa? Untuk bangun masjid, niat untuk berinfak, niat untuk membiayai para penuntut ilmu, niat menjadi donator, niat apa lagi? Membantu saudara kita walaupun sekedar niat. Ya enggak? Kenapa? Karena ada orang yang niat untuk apa? Melakukan keburukan, nanti sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wa in dan jika mereka melakukannya, ya, fa'amilaha, ya, maka barang siapa yang melakukannya, yang mengamalkannya, katabahallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat berapa banyak? 10 kebaikan. Subhanallah. Allah akan mencatat 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat. Subhanallah. 10 sampai 700 kali lipat. Ya, berapa kelipatannya itu berapa namanya? Ratusan kali lipat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan berlipat-lipat. Subhanallah jamaah. Ya. Kemudian wa in hamma bisayyi'ati, dan jika dia berniat untuk melakukan suatu kejelekan,
Ya enggak? Barang siapa kebalikannya yang hendak melakukan satu perbuatan jelek, dia berniat falam ya'malha, akan tetapi dia tidak melakukannya. Ya, akan tetapi apa? Dia tidak melakukannya. Kemudian tidak jadi dia melakukannya. Maka apa jemaah? Maka katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Subhanallah, ternyata Allah Jalla wa Ala akan mencatat bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia tak jadi melakukan keburukan, maka Allah mencatat satu kebaikan sempurna bagi orang tersebut. Betapa sangat kasih sayangnya Allah Jalla wa Ala kepada kita. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Dan barang siapa yang melakukan niat buruk tersebut, maka Allah Jalla wa Ala mencatat satu kejelekan. Hanya satu kejelekan, tapi tidak berlipat-lipat kejelekannya. Tapi kalau seandainya dia berniat untuk melakukan ketaatan, maka akan Allah catat satu kebaikan dengan sempurna. Dan apabila dia melakukannya, dia mengerjakannya, maka Allah catat menjadi 10 sampai ratusan 700 kali lipat. Allahu Akbar. Perhatikan jemaah, betapa murah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada hamba-hambanya. Maka dalam hadis yang lain Allah sebutkan, dalam hadis qudsi, dalam hadis Arba'in An-Nawawi, yakni apa? Allah menyebutkan, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau seandainya kalian datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa sepenuh bumi dan langit. Bayangkan jemaah, dosa kita sepenuh bumi dan langit, dan kalian datang kepadaku tidak membawa dosa menyekutukanku, yakni apa? Tidak membawa dosa syirik, maka aku akan datang kepada kalian dengan membawa ampunan sebanyak itu pula. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini jemaah rahimani rahimakumullah, hadis yang ke-12 ini memberikan pelajaran kepada kita dan memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang pertama, keutamaan orang berniat untuk melakukan kebaikan, berniat. Maka niat ya ikhwan. Ada orang jangankan hendak melakukan kebaikan, niat saja tak ada dalam hati mereka. Niat. Apa niat kita? Hendak melakukan umrah. Apa niat kita? Hendak melaksanakan haji. Kita berdoa kepada Allah. Apa niat kita? Ya, niat kita apa? Hendak senantiasa belajar. Tapi di satu sisi kita adalah manusia. Ya, tak mungkin kita belajar terus. Ya, kenapa? Karena di satu sisi ada juga kewajiban kita yang lain. Maka kita berniat. Maka dengan niat kita tersebut akan Allah catat satu kebaikan yang sempurna. Kemudian keutamaan yang kedua atau faedah hadis yang kedua daripada hadis yang mulia ini adalah keutamaan orang yang berbuat kebaikan. Ingat sabda Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi, khairun nas anfa'un nas linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, man as'adun nas. Nabi pernah ditanya, man as'adun nas? Siapakah orang yang paling bahagia? Ya, Nabi ditanya, man as'adun nas? Siapakah orang yang paling bahagia? Maka Nabi mengatakan, man as'adan nas? Orang yang paling bahagia adalah orang yang membuat orang lain bahagia. Subhanallah. Ditanya siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah orang yang membuat orang lain bahagia, ya ikhwan. Ini adalah akhlak Islam. Maka Nabi mengatakan apa? Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku lebih senang membantu saudaraku, itu lebih aku senangi daripada aku iktikaf di Masjidil Haram selama 1 bulan penuh. Paham ya? Maksudnya apa? Kita membantu saudara kita membantu saudara kita itu lebih baik daripada kita iktikaf selama sebulan penuh di Masjidil Haram. Ya, ini menunjukkan apa? Tentang pentingnya untuk berbuat kebaikan.
Ya, tentang pentingnya untuk berbuat kebaikan. Bukankah ada seorang wanita ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata sahabiat yang lain? Ya Rasulullah, ada seorang wanita. Apa yang pertama? Dia rajin berpuasa sunnah. Dia rajin salat malam ya Rasul. Akan tetapi lisannya suka mengganggu saudaranya. Suka menyakiti saudaranya, memfitnah, mengadu domba, menggibah. Lisan dan tangannya jahat kepada saudaranya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Bayangkan, dia di neraka, kata Nabi. Kemudian ditanya lagi, ada juga seorang wanita yang biasa-biasa saja, yang dia melakukan amalan apa? Amalan wajib, tapi dia tak melakukan amalan sunnah. Dia tak pernah puasa sunnah, dia tak pernah sholat malam. Tapi apa? Lisannya tidak pernah mengganggu saudaranya, tangannya tak pernah mengganggu saudaranya. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Dia di surga. Subhanallah. Maksudnya apa? Pentingnya kita untuk berbuat kebaikan. Maka kalau seandainya Anda tak bisa berbuat baik kepada saudara Anda tak bisa memberikan manfaat, cukup tahan tangan dan lisan Anda daripada mengganggu mereka dan merobek-robek kehormatan mereka. Maka jadilah orang yang kalau kita ada dirindukan, kalau kita tak ada dicari. Jadilah orang seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang apa yang ada dibenci, tidak adanya kita disukai. Waliyazubillah. Maka kita berusaha apa? Untuk senantiasa menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan, yakni apa? Membantu saudara kita, ya tanpa mereka minta. Ya, maka sering kami ingatkan, kalau Anda memiliki harta, maka berinfaklah dengan harta tersebut kepada saudara Anda yang dalam kesusahan. Ya, kalau Anda memiliki ilmu, maka ajarkanlah ilmu Anda kepada saudara Anda. Kenapa ya ikhwan? Karena zakat daripada orang yang berilmu dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada kaum muslimin. Jangan kikir. Kenapa? Karena ada tipe orang yang dia berilmu, tapi apa? Dia malas, tak mau mendakwahkan ilmunya. Dia sibuk tentang yayasan, sibuk tentang organisasi mereka, sibuk tentang urusan-urusan yang mana yang di dalamnya dia tidak pernah mengajarkan ilmu kepada manusia. Bukankah Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Tentunya bagi orang yang faham tentang sebuah ilmu. Naam, ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, maka hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita. Kesimpulannya adalah hendaknya kita senantiasa berusaha, yakni apa? Untuk berbuat baik, niat untuk melakukan kebaikan walaupun mungkin tak kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Tapi kalau seandainya kita sudah melakukan kebaikan, ketaatan, maka kita akan dicatat 1 kebaikan. Kemudian yang kedua, ya hendaknya kita jauhi niat buruk. Ya, walaupun ada seseorang hendak melakukan niat keburukan, lalu dia tidak jadi melakukannya, maka Allah catat 1 kebaikan yang sempurna. Tapi kalau seandainya dia lakukan, maka akan Allah catat 1 kejelekan. Ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan hadis-hadis daripada kitab yang mulia ini, yakni Riyadhus Shalihin, ya, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan itu yang kita harapkan. Demikian ya ikhwan, dapat kami sampaikan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan insyaallah besok kita akan sampaikan hadis yang terakhir dari bab al-ikhlas, tentang serba-serbi ikhlas, hadis yang ke-13. Ini apa? Hadis tentang seseorang yang mereka 3 sahabat ini dari Bani Israel yang kehujanan, lalu mereka masuk ke dalam gua. Nanti mereka berdoa, bertawasul dengan amal kebaikan mereka. Nah, demikian ya ikhwan, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.